Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Kelompok kami beranggotakan Alfana Zulfa Azizah, Dian Islamiyati Atika, Fidelia Elga Yudhistira, Merita Sulistiawati, dan Nolaila Komariah. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Kali ini kita akan membahas tentang K3. Pernahkah teman-teman di sini mendengar istilah K3 dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin masih banyak yang belum mengetahui tentang definisi dari K3 tersebut. Istilah K3 sendiri sering dijumpai pada suatu perusahaan, rumah sakit, pabrik, dan lain-lain. Nah, apa sih K3 itu? Yuk kita cari tahu tentang K3 lebih jauh ya. Nah, K3 adalah sebuah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan pada saat kerja. Nah, K3 ini dapat juga diartikan sebagai suatu bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi ataupun proyek. Selanjutnya adalah K3 secara filosofis. Nah, di sini K3 dapat diartikan sebagai suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin kebutuhan dan kemampuan jasmani maupun rohani. Ruang lingkup K3. Terdapat beberapa aspek yang harus dipertahankan oleh perusahaan dalam pelaksanaan K3, di mana aspek-aspek ini dapat mempengaruhi dan menimbulkan aspek kecelakaan kerja jika tidak diatur sesuai dengan standar. Ruang lingkup K3 yang pertama adalah lingkungan kerja, yang digunakan sebagai aktivitas pekerja melaksanakan kegiatan pekerja. Kondisi lingkungan seperti ventilasi dan penerangan harus memadai agar terhindar dari kecelakaan kerja. Apabila kondisi lingkungan tidak dijaga, misalkan saja kurangnya penerangan, maka hal ini akan menghambat proses pelaksanaan pekerjaan serta dalam jangka waktu panjang dapat merusak kesehatan mata. Selanjutnya ada alat dan bahan kerja. Alat-alat dan bahan kerja juga dapat mempengaruhi keselamatan pekerja. Semua alat yang dibutuhkan suatu pabrik atau perusahaan untuk memproduksi barang merupakan faktor penentu dalam proses produksi. Oleh karena itu, kondisi alat dan bahan harus dicek secara berkala. Dapat dilihat pada studi kasus berikut ini. Nah, kita sebagai pekerja yang bekerja di industri seharusnya menggunakan APD secara lengkap, bukan hanya ketika hanya dilakukan pemeriksaan oleh atasan saja. Tetapi untuk menghindari bahaya yang tidak diinginkan, sebagai rekan kerja yang baik, kita harus saling mengingatkan kepada rekan kerja untuk menggunakan APD yang baik dan benar. Penggunaan alat yang sering dilakukan harus dilakukan pemeriksaan secara berkala. Apakah alat tersebut sudah masih layak atau tidak? Jika memang tidak, akan dilakukan penggantian supaya dapat membantu pekerjaan. Selain itu juga tidak membahayakan kita. Sebagai pekerja yang baik, kita harus juga peduli terhadap lingkungan kita. Jika memang itu bahaya, kita juga harus melakukan tindakan yang baik dan benar. Nah, itu tadi video dari kita. Sebelumnya, mohon maaf untuk salahnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.